Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha memberi nikmat sebelum kita memintanya, maha mendengar doa sebelum selesai kita panjatkan, dan maha mengetahui seluruh kebutuhan hamba-hambanya, bahkan ketika lisan belum mampu mengungkapkannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita arti syukur dalam kelapangan, sabar dalam kesempitan, ikhlas dalam setiap amal, dan tawakal yang sempurna kepada Allah setelah seluruh ikhtiar dilakukan. Sahabat namun kolbu, banyak orang mengira bahwa keberkahan rezeki hanya terlihat ketika harta semakin banyak, ketika usaha semakin besar, ketika penghasilan meningkat, ketika semua kebutuhan terpenuhi. Padahal, keberkahan tidak selalu dimulai dari bertambahnya apa yang ada di tangan. Keberkahan seringkali dimulai dari berubahnya apa yang ada di dalam hati. Karena hati adalah tempat Allah menanamkan rasa cukup. Hati adalah tempat lahirnya syukur. Hati adalah tempat tumbuhnya tawakal. Dan hati pula yang menentukan apakah nikmat akan membawa kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin lalai kepadanya. Subhanallah. Betapa banyak orang yang hartanya sederhana, tetapi hidupnya penuh ketenangan. Sebaliknya, betapa banyak yang memiliki segala sesuatu, tetapi tetap merasa kurang. Perbedaannya bukan semata-mata pada jumlah rezeki, melainkan pada keberkahannya. Hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan 10 tanda bahwa hati kita mulai dipenuhi syukur dan tawakal. Bukan sebagai kepastian bahwa seseorang pasti akan mendapatkan sesuatu dalam waktu tertentu, karena seluruh takdir hanya diketahui oleh Allah. Namun sebagai bahan muhasabah, karena ketika hati mulai berubah menjadi lebih baik, itulah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Semoga renungan hari ini menghidupkan kembali rasa syukur kita, menguatkan tawakal kita, dan menjadikan kita hamba yang semakin dekat kepada keberkahan rezeki yang Allah ridhoi. Yang pertama, hatimu lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah daripada mengeluh. Sahabat namun kolbu, ada satu perubahan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya sangat besar nilainya di sisi Allah, yaitu ketika lisan lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah daripada mengeluh. Dahulu, mungkin kita lebih sering melihat apa yang belum dimiliki, lebih sering menghitung kekurangan, lebih sering membandingkan hidup dengan orang lain. Akibatnya, hati terasa sempit. Nikmat terasa sedikit, kebahagiaan sulit dirasakan, namun perlahan Allah mengubah cara pandang kita. Kini, kita mulai bersyukur karena masih diberi kesehatan, masih bisa mendengar suara azan, masih bisa membaca Al-Quran, masih memiliki keluarga, masih diberi kesempatan bekerja, masih diberi umur untuk bertaubat. Subhanallah. Bukankah semua itu adalah nikmat yang luar biasa? Sahabatku, syukur bukan berarti tidak memiliki keinginan. Syukur adalah kemampuan melihat besarnya nikmat yang telah Allah berikan sebelum sibuk memikirkan nikmat yang belum datang. Allah menjanjikan bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Tambahan itu tidak selalu berupa harta, bisa berupa kesehatan, ketenangan, kemudahan, keluarga yang harmonis, sahabat yang baik, atau hati yang semakin dekat kepada Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah, bahkan dalam keadaan yang sederhana, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membuka pintu keberkahan melalui hati yang pandai mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, engkau tidak lagi terlalu takut terhadap masa depan karena lebih percaya kepada Allah. Sahabat namun kolbu, salah satu penyebab hati gelisah adalah terlalu sibuk memikirkan hari esok. Bagaimana jika usahaku gagal?
Bagaimana jika rezekiku berkurang? Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika keinginanku tidak tercapai? Semua pertanyaan itu sering memenuhi pikiran manusia. Namun ketika tawakal mulai tumbuh, terjadi perubahan yang sangat menenangkan. Kita tetap merencanakan masa depan, tetap bekerja keras, tetap belajar, tetap menabung, tetap memperbaiki diri. Namun hati tidak lagi dikuasai rasa takut, karena kita memahami bahwa masa depan bukan berada di tangan manusia. Masa depan berada di dalam ilmu Allah. Subhanallah. Betapa damainya hati yang benar-benar bertawakal. Sahabatku, tawakal bukan berarti tidak memiliki perencanaan. Tawakal adalah melakukan yang terbaik hari ini, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jika hari ini engkau masih berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi berlebihan mencemaskan apa yang belum terjadi, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menanamkan rasa percaya yang lebih besar kepadanya. Dan hati yang penuh tawakal akan lebih mudah menerima keberkahan dibanding hati yang terus dipenuhi kecemasan. Sahabat namun kolbu, syukur membuat hati melihat nikmat, tawakal membuat hati melihat harapan. Ketika keduanya bertemu, lahir ketenangan yang tidak dapat dibeli dengan harta sebanyak apapun. Teruslah memperbanyak syukur, teruslah memperkuat tawakal, karena keberkahan rezeki seringkali dimulai dari hati yang belajar merasa cukup, tetap berikhtiar, dan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat namun kolbu, semakin kita berjalan mendekat kepada Allah, semakin kita menyadari bahwa keberkahan bukan sekadar tentang bertambahnya harta. Keberkahan adalah ketika hati menjadi lebih tenang. Keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup. Keberkahan adalah ketika rezeki yang kita peroleh menghadirkan ketentraman bukan kegelisahan. Allah tidak hanya ingin memberi kita nikmat, Allah juga ingin mengajarkan cara menikmati nikmat itu dengan hati yang penuh syukur dan tawakal. Karena tanpa keduanya, sebanyak apapun yang dimiliki, manusia tetap akan merasa kurang. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, hatimu lebih senang berbagi daripada menumpuk untuk diri sendiri. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika seseorang merasa takut berbagi. Ia khawatir hartanya berkurang, ia takut kekurangan, ia merasa semua yang dimilikinya harus dijaga hanya untuk dirinya sendiri. Namun ketika Allah mulai memenuhi hati dengan syukur, terjadi perubahan yang sangat indah. Ia mulai merasakan kebahagiaan saat memberi, bukan karena hartanya berlimpah, tetapi karena hatinya percaya kepada janji Allah. Ia memahami bahwa sedekah bukanlah kehilangan. Sedekah adalah bentuk kepercayaan kepada Allah bahwa Zat yang Maha Kaya tidak akan menyia-nyiakan hamba yang gemar berbagi. Subhanallah, betapa banyak orang yang justru merasakan kelapangan setelah membantu orang lain. Bukan hanya kelapangan harta, tetapi juga kelapangan hati. Sahabatku, berbagi tidak selalu harus dengan jumlah yang besar. Kadang sepiring makanan, segelas air, sebuah senyuman, doa yang tulus, tenaga yang kita berikan, waktu yang kita luangkan untuk mendengarkan kesedihan orang lain, semuanya adalah bentuk kebaikan yang bernilai di sisi Allah. Ketika hati mulai senang memberi, sesungguhnya Allah sedang mengajarkan bahwa rezeki terbaik adalah rezeki yang juga mengalir menjadi manfaat bagi sesama. Jika akhir-akhir ini engkau lebih ringan bersedekah, lebih mudah membantu tanpa mengharap balasan, lebih bahagia melihat orang lain tersenyum karena pertolonganmu, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang mendekatkanmu kepada keberkahan yang tidak hanya terasa di dunia, tetapi juga menjadi bekal di akhirat. Yang keempat, engkau lebih menikmati proses daripada terburu-buru mengejar hasil. Sahabat namun kolbu, di zaman yang serba cepat ini, banyak orang ingin segala sesuatu terjadi seketika. Hari ini memulai usaha, besok ingin sukses. Hari ini belajar, besok ingin menjadi ahli.
Hari ini berdoa, besok ingin seluruh harapan terkabul. Padahal Allah mendidik manusia melalui proses, dan proses itulah yang membentuk karakter. Subhanallah. Pohon yang kuat tidak tumbuh dalam semalam. Ia memerlukan waktu, akar yang kokoh, hujan, panas, dan kesabaran. Begitu pula kehidupan seorang mukmin. Allah seringkali tidak langsung memberikan apa yang kita minta, karena Allah sedang membentuk hati yang mampu menjaga nikmat itu ketika nanti diberikan. Sahabatku, ketika syukur dan tawakal mulai memenuhi hati, kita tidak lagi hanya bertanya kapan hasilnya datang, tetapi mulai bertanya, pelajaran apa yang Allah ingin ajarkan melalui pelajaran ini, perjalanan ini. Pertanyaan itu membuat hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah kecewa, tidak lagi tergesa-gesa, karena kita percaya setiap langkah yang dilakukan karena Allah memiliki nilai meskipun hasilnya belum tampak. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati perjalanan memperbaiki diri, lebih sabar menjalani ikhtiar, lebih sedikit mengeluh karena proses terasa panjang, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memperindah hatimu. Dan hati yang mampu menikmati proses akan lebih siap menerima hasil dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Sahabat namun kolbu, hati yang senang berbagi dan hati yang mampu menikmati proses adalah dua tanda bahwa syukur dan tawakal sedang tumbuh dengan indah. Teruslah menjaga kebiasaan baik itu, teruslah memberi meskipun sedikit, teruslah melangkah meskipun perlahan, karena Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai. Allah melihat ketulusan hati, kejujuran ikhtiar, dan kesabaran yang kita jaga sepanjang perjalanan. Dan dari perjalanan itulah Allah menghadirkan keberkahan yang jauh lebih indah daripada sekedar banyaknya rezeki. Sahabat namun kolbu, ketika Allah mulai memenuhi hati seorang hamba dengan syukur dan tawakal, perubahan itu seringkali tidak langsung terlihat oleh manusia. Tidak selalu ditandai dengan bertambahnya harta, tidak selalu ditandai dengan naiknya jabatan, tidak selalu ditandai dengan kehidupan yang bebas dari ujian. Namun, ada ketenangan yang perlahan tumbuh, ada kelembutan yang mulai terasa, ada keyakinan yang semakin kuat bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu mengandung kebaikan. Subhanallah. Inilah nikmat yang jauh lebih mahal daripada kekayaan dunia, karena hati yang tenang akan mampu menikmati setiap rezeki yang Allah berikan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, hatimu lebih mudah merasa cukup meskipun keinginan belum semuanya terpenuhi. Sahabat namun kolbu, salah satu penyakit hati yang paling melelahkan adalah merasa tidak pernah cukup. Sudah memiliki satu, ingin dua. Sudah memiliki dua, ingin lima. Sudah memiliki lima, masih merasa kurang. Keinginan demi keinginan terus bertambah. Namun, rasa syukur tidak ikut bertambah. Akibatnya, hati selalu gelisah, selalu merasa tertinggal, selalu merasa kehidupan orang lain lebih membahagiakan. Padahal, kebahagiaan tidak lahir dari banyaknya yang dimiliki. Kebahagiaan lahir dari hati yang mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan. Subhanallah. Ketika Allah mulai memperbaiki hati seorang hamba, ia mulai merasakan nikmat yang dahulu sering terlewatkan. Ia menikmati makan bersama keluarga. Ia bersyukur masih bisa bekerja. Ia bersyukur masih memiliki kesehatan. Ia bersyukur masih dapat mendengar azan. Ia bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Sahabatku, merasa cukup bukan berarti berhenti berusaha. Merasa cukup berarti tidak menjadikan dunia sebagai sumber kebahagiaan utama. Kita tetap bekerja, tetap belajar, tetap memiliki cita-cita. Namun hati tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Karena kita percaya, apa yang Allah berikan hari ini adalah yang terbaik untuk hari ini. Dan apa yang Allah tunda pasti memiliki hikmah yang belum kita pahami. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menikmati kehidupan yang sederhana, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak tersenyum karena nikmat-nikmat kecil, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang menanamkan kekayaan hati,
Dan kekayaan hati adalah salah satu bentuk rezeki yang paling agung. Yang keenam, engkau lebih mudah berprasangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Sahabat namun kolbu, tidak semua hari berjalan sesuai harapan. Ada hari ketika usaha terasa berat, ada hari ketika tubuh terasa lelah, ada hari ketika doa belum menemukan jawabannya. Namun, di tengah semua itu, hati tetap mampu berkata, Allah pasti memiliki rencana yang lebih baik. Subhanallah, inilah buah dari tawakal yang mulai tumbuh. Berprasangka baik kepada Allah bukan berarti menganggap hidup selalu mudah. Berprasangka baik berarti yakin bahwa di balik setiap kejadian ada kasih sayang Allah yang sedang bekerja. Mungkin kita belum memahaminya hari ini, tetapi suatu saat nanti Allah akan memperlihatkan hikmahnya. Sahabatku, bukankah seringkali kita pernah mengalami sesuatu yang awalnya terasa menyakitkan? Namun setelah beberapa waktu berlalu, kita justru bersyukur karena Allah tidak mengabulkan keinginan kita saat itu. Ada pekerjaan yang tidak kita dapatkan, ternyata menyelamatkan kita dari lingkungan yang buruk. Ada rencana yang gagal, ternyata membuka kesempatan yang lebih baik. Ada perpisahan yang menyedihkan, ternyata mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih tenang. Semua itu mengajarkan satu hal, Allah selalu mengetahui apa yang tidak diketahui. Karena itu, jangan biarkan dipenuhi prasangka buruk. Jangan mudah berkata, mengapa Allah tidak mengabulkan doaku? Lebih baik katakan, ya Allah, aku percaya bahwa pilihan-Mu selalu lebih baik daripada pilihanku. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menerima ketetapan Allah, lebih cepat bangkit setelah kegagalan, lebih yakin bahwa setiap ujian pasti mengandung hikmah, maka bersyukurlah karena Allah sedang memperkuat tawakalmu. Dan hati yang dipenuhi husnuzon kepada Allah akan menjadi hati yang paling damai dalam menghadapi setiap perjalanan kehidupan. Sahabat namun kolbu, merasa cukup dan selalu berprasangka baik kepada Allah adalah dua tanda bahwa syukur dan tawakal sedang tumbuh semakin kuat di dalam hati. Jagalah kedua nikmat ini, karena ketika hati telah dipenuhi rasa cukup, dunia tidak lagi mudah mengguncang ketenangan. Dan ketika hati dipenuhi prasangka baik kepada Allah, tidak ada ujian yang mampu memadamkan harapan. Teruslah memperbanyak zikir, teruslah menjaga salat, teruslah memperbanyak istighfar, dan teruslah memohon kepada Allah agar hati ini senantiasa hidup dalam syukur, tawakal, dan keyakinan bahwa setiap ketetapannya selalu membawa keberkahan bagi hamba-hamba yang mencintainya. Sahabat namun kolbu, semakin hati dipenuhi syukur, semakin seseorang menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada banyaknya yang dimiliki. Dan semakin tawakal tumbuh, semakin hati memahami bahwa tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Kadang Allah menunda agar kita lebih siap, kadang Allah memperlambat agar kita lebih matang, kadang Allah mengalihkan jalan agar kita tidak terjatuh pada sesuatu yang akan menyakiti dunia maupun akhirat kita. Subhanallah, betapa indah cara Allah mendidik hamba-hambanya. Apa yang semula terasa sebagai penantian, ternyata adalah proses pematangan. Apa yang semula terasa sebagai kehilangan, ternyata adalah bentuk perlindungan. Dan apa yang semula terasa sebagai kesulitan, ternyata menjadi pintu menuju keberkahan yang jauh lebih besar. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, hatimu lebih mudah memaafkan karena percaya Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Sahabat namun kolbu, salah satu tanda hati yang dipenuhi syukur dan tawakal adalah berkurangnya keinginan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Dahulu, mungkin setiap ucapan yang menyakitkan sulit dilupakan. Setiap perlakuan yang tidak adil terus memenuhi pikiran. Setiap penghinaan terasa ingin segera dibalas. Namun ketika Allah mulai melembutkan hati, terjadi perubahan yang sangat menenangkan. Engkau mulai berkata dalam hati, biarlah Allah yang menjadi sebaik-baik hakim.
Bukan karena engkau lemah, bukan karena engkau membenarkan kesalahan orang lain, tetapi karena engkau percaya bahwa keadilan Allah jauh lebih sempurna daripada pembalasan manusia. Subhanallah. Memaafkan memang tidak selalu mudah. Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada kekecewaan yang memerlukan proses untuk diikhlaskan. Namun setiap kali kita memilih memaafkan, sesungguhnya kita sedang membebaskan hati kita sendiri. Hati yang dipenuhi dendam akan sulit menikmati nikmat, karena pikirannya terus kembali kepada masa lalu. Sebaliknya, hati yang belajar memaafkan akan memiliki ruang yang lebih luas untuk menerima ketenangan dari Allah. Sahabatku, memaafkan bukan berarti melupakan pelajaran. Memaafkan berarti tidak lagi membiarkan luka mengendalikan hidup kita. Kita tetap berhati-hati, tetap mengambil hikmah, namun kita tidak ingin membawa beban kebencian sepanjang perjalanan hidup. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah mendoakan orang yang pernah menyakitimu, lebih mudah mengikhlaskan, lebih memilih memperbaiki diri daripada sibuk membalas, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membersihkan hatimu agar semakin layak menerima keberkahan yang lebih besar. Yang kedelapan, engkau lebih mengutamakan ridha Allah daripada pujian manusia. Sahabat namun kolbu, ada masa ketika kita sangat ingin dihargai, sangat ingin dipuji, sangat ingin diakui. Kita merasa bahagia jika semua orang menyukai kita, dan merasa sedih jika ada yang mencela. Namun perlahan Allah mengajarkan satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa manusia memiliki hati yang berubah-ubah. Hari ini mereka memuji, besok mereka bisa saja mencela. Hari ini mereka mendukung, besok mereka mungkin meninggalkan. Sedangkan Allah tidak pernah menilai kita berdasarkan penampilan. Allah melihat hati, Allah melihat niat, Allah melihat kejujuran yang tidak diketahui siapapun. Subhanallah. Ketika hati mulai memahami hal ini, prioritas hidup pun berubah. Kita mulai bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaanku? Apakah rezeki yang aku bawa pulang benar-benar halal? Apakah ibadahku semakin baik? Apakah akhlakku semakin mendekati akhlak Rasulullah SAW? Sahabatku, orang yang mengejar ridho Allah akan lebih tenang, karena ia tidak lagi hidup demi penilaian manusia. Ia tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji, ia tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat, ia tetap menolong meskipun tidak disebut namanya. Ia yakin Allah mengetahui seluruh amal yang tersembunyi, dan balasan Allah jauh lebih mulia daripada seluruh penghargaan dunia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menjaga niat, lebih senang beramal secara diam-diam, lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan pujian, maka bersyukurlah, karena Allah sedang memurnikan tujuan hidupmu. Dan hati yang ikhlas akan lebih mudah dipenuhi keberkahan dibanding hati yang terus haus akan pengakuan manusia. Sahabat namun kolbu, mudah memaafkan dan lebih mengutamakan ridha Allah daripada pujian manusia adalah dua tanda bahwa syukur dan tawakal telah tumbuh semakin dalam di dalam hati. Jagalah kedua nikmat ini, karena hati yang bersih dari dendam akan lebih mudah dipenuhi ketenangan. Dan hati yang hanya mengejar ridha Allah akan selalu memiliki arah, meskipun dunia berubah di sekelilingnya. Teruslah memperbaiki niat, teruslah memperbanyak amal soleh, teruslah menjaga hubungan dengan Allah melalui sholat, zikir, dan Al-Quran. Karena dari hati yang bersih, ikhlas, dan penuh tawakal itulah Allah menghadirkan keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga menjadi cahaya yang akan menerangi perjalanan kita menuju akhirat. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini.
Semoga setiap kalimat yang telah kita renungkan bersama tidak hanya menjadi pengetahuan yang singgah di pikiran, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang menetap di dalam hati. Cahaya yang menghidupkan syukur, menguatkan tawakal, menumbuhkan kesabaran, dan menjadikan kita hamba yang semakin dekat kepada ridha Allah. Karena sesungguhnya, keberkahan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki. Keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup. Keberkahan adalah ketika hati tetap tenang di tengah ujian. Keberkahan adalah ketika rezeki yang kita peroleh menjadi jalan untuk semakin taat kepada Allah. Mari kita sempurnakan renungan hari ini dengan 2 tanda terakhir. Yang ke-9, hatimu semakin rindu beribadah daripada tenggelam dalam kesenangan dunia. Sahabat namun kolbu, ada perubahan yang sangat halus, namun nilainya sangat besar di sisi Allah, yaitu ketika hati mulai merasakan kerinduan kepada ibadah. Dahulu mungkin sholat terasa sebagai kewajiban yang berat, membaca Al-Quran terasa sekadar rutinitas, zikir dilakukan hanya sesekali, doa dipanjatkan hanya ketika sedang memiliki kebutuhan. Namun ketika Allah mulai memenuhi hati dengan syukur dan tawakal, semuanya berubah. Salat menjadi tempat kembali, sujud menjadi tempat yang mencurahkan seluruh beban, zikir menjadi penenang hati, Al-Quran menjadi sahabat yang menguatkan langkah. Subhanallah. Bukankah itu adalah nikmat yang sangat besar? Sahabatku, orang yang mulai menikmati ibadah sedang menerima karunia yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi hati yang rindu kepada Allah. Ada yang memiliki waktu tetapi tidak memiliki keinginan untuk mendekat kepadanya. Ada yang memiliki kesempatan tetapi memilih menjauh. Sebaliknya, ketika Allah menanamkan kerinduan untuk bermunajat, sesungguhnya Allah sedang memanggil hambanya agar semakin dekat. Dan kedekatan kepada Allah adalah sumber seluruh keberkahan. Karena dari hati yang dekat kepada Allah, lahirlah kejujuran, lahir kesabaran, lahir kelembutan, lahir keikhlasan, dan lahir rasa cukup yang tidak bergantung pada banyaknya harta atau dunia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati waktu setelah sholat, lalu rindu membaca Al-Quran, lebih mudah meneteskan air mata ketika berdoa, lebih tenang ketika berzikir, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang membuka pintu keberkahan terbesar, yaitu keberkahan hati yang selalu ingin dekat dengannya. Yang ke-10, engkau tetap optimis karena yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bersyukur dan bertawakal. Sahabat namun kolbu, inilah tanda yang sangat indah dan mungkin menjadi penutup terbaik dari seluruh renungan kita hari ini, yaitu harapanmu tetap hidup, bukan karena semua masalah telah selesai, bukan karena seluruh doa telah dikabulkan, bukan karena seluruh keinginan telah tercapai, tetapi karena engkau mengenal siapa Rob yang engkau sembah. Engkau mengenal Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Bijaksana. Subhanallah. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin tetap optimis. Ketika pintu tertutup, ia percaya Allah sedang membuka pintu yang lain. Ketika langkah terasa berat, ia percaya Allah sedang menguatkan dirinya. Ketika doa belum dijawab, ia percaya Allah sedang memilih waktu yang paling baik. Sahabatku, optimisme seorang mukmin tidak bergantung pada keadaan. Optimisme lahir dari keyakinan kepada Allah. Karena itu, ia tetap tersenyum meskipun sedang berjuang, tetap bekerja meskipun hasil belum terlihat, tetap bersedekah meskipun hartanya belum banyak, tetap menjaga sholat meskipun kesibukan begitu padat, tetap memaafkan meskipun pernah disakiti, tetap bersyukur meskipun hidup belum sempurna. Ia yakin tidak ada satupun amal yang Allah sia-siakan. Tidak ada satupun doa yang hilang. Tidak ada satupun air mata kesabaran yang luput dari balasannya. Jika hari ini engkau masih mampu berharap kepada Allah,
masih mampu tersenyum di tengah ujian, masih mampu berkata, "Ya Allah, aku percaya kepadamu." Maka jagalah hati itu. Karena hati yang dipenuhi syukur dan tawakal adalah hati yang sedang dipersiapkan Allah untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah bersama-sama merenungkan 10 tanda bahwa hati sedang semakin dekat dengan keberkahan rezeki karena dipenuhi syukur dan tawakal. Kita belajar untuk lebih mudah mengucapkan Alhamdulillah daripada mengeluh. Kita belajar mempercayakan masa depan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik. Kita belajar menikmati kebahagiaan dalam berbagi. Kita belajar mencintai proses yang Allah tetapkan. Kita belajar merasa cukup dengan nikmat yang ada. Kita belajar selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita belajar memaafkan agar hati menjadi lapang. Kita belajar mengutamakan ridha Allah daripada pujian manusia. Kita belajar merindukan ibadah sebagai kebutuhan hati. Dan akhirnya, kita belajar menjaga optimisme karena yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bersyukur dan bertawakal. Sahabatku, jika hari ini hidupmu masih penuh perjuangan, jangan berkecil hati. Mungkin Allah sedang membersihkan hatimu sebelum melapangkan rezekimu. Mungkin Allah sedang menguatkan imanmu sebelum memperbesar amanahmu. Mungkin Allah sedang mengajarkan rasa cukup agar ketika nikmat besar datang, engkau tidak menjadi hamba yang lalai. Ingatlah, rezeki yang paling besar bukan hanya uang yang bertambah, tetapi hati yang tenang, rumah yang dipenuhi kasih sayang, keluarga yang saling mendoakan, tubuh yang sehat untuk beribadah, lisan yang gemar berzikir, dan hati yang selalu yakin kepada Allah. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Maka teruslah menjaga sholatmu, perbanyak istighfar setiap hari, bacalah Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat, berbaktilah kepada kedua orang tua, jujurlah dalam bekerja, jagalah amanah, perbanyak sedekah sesuai kemampuan, tebarkan senyuman, maafkan kesalahan orang lain, dan jangan pernah lelah berharap kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya dengan hati yang penuh syukur dan tawakal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan cahaya iman, menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dalam kelapangan kesabaran dan kesempitan, ikhlas dalam beramal dan bertawakal dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, baik, luas, dan penuh keberkahan, menjaga keluarga kita dalam rahmat-Nya, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, meneguhkan langkah kita hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan cahaya kebaikan kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like agar semakin banyak orang yang memahami bahwa keberkahan rezeki dimulai dari hati yang dipenuhi syukur, tawakal, dan keyakinan kepada Allah. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, bertawakal dalam setiap urusanku, lapangkan rezekiku yang halal dan dipenuhi hidupku dengan keberkahan dunia serta akhirat." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa hati yang selalu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia, dan hati yang bertawakal tidak akan pernah kehilangan harapan. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang dalam mencari rezeki, agar mereka kembali memiliki semangat, ketenangan, dan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki waktu terbaik untuk memberikan karunia-Nya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari kehidupan, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayah-Nya, melimpahkan rezeki yang halal, luas, dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.